Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di akhir pekan ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, untuk Anda yang saat ini menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, Anda sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda. Untuk Anda yang saat ini masih beraktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Walaupun di akhir pekan Anda harus tetap waspada, harus tetap berhati-hati, konsentrasi penuh dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4, karena suasana jalan pemirsa di akhir pekan ini walaupun lengang ya, Anda harus tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Dan kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon, dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Halaman demi halaman di edisi akhir pekan ini Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekeliling Anda, kemudian Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Untuk melengkapi informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi akhir pekan kali ini yang nanti kita akan obrolkan, pemirsa, obrolan ringan di edisi akhir pekan ini tentang waspada kanker payudara. Di pagi hari ini nanti akan saya tanyakan berkaitan dengan kegiatan dari Yayasan Peduli Kesehatan Payudara atau YPKP Cirebon di saat pandemi seperti saat ini. Apakah kegiatan-kegiatannya ini masih terus berjalan atau memang ada kegiatan lain? Nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber pemirsa, dan juga saya hadirkan juga ini pemirsa ada narasumber yaitu penyintas. Ya, penyintas ini adalah orang yang terkena kanker payudara dan saat ini sudah masuk ke Yayasan Peduli Kesehatan Payudara Cirebon sebagai relawan. Dan tentunya sosok yang satu ini juga ini pemirsa punya pengalaman ya tentang ciri-ciri misalnya apa yang harus dilakukan terutama oleh ibu-ibu termasuk remaja dan seterusnya. Ini ketika mewaspadai adanya kanker payudara itu. Untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan bersama saya di pagi hari ini di akhir pekan, di sebelah saya ini pemirsa ada, tentu Anda di rumah sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Ada Bunda Dita Hudayani, Ketua YPKP Cirebon. Selamat pagi Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik. Iya, berapa lama nggak ketemu nih? Oh, lama sekali. Ada 2 tahun 3 tahun Bun ya? Iya, selama pandemi lah. Selama pandemi. Oke, terima kasih nih Bunda Dita sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Di sebelah Bunda Dita yang baru saja saya sampaikan ini pemirsa ada Ibu Maunah, ini penyintas ya, tetapi saat ini sudah sembuh dan saat ini aktif di Yayasan Peduli Kesehatan Payudara Cirebon. Selamat pagi Ibu Maunah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, terima kasih juga sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekannya. Dan saya ke Bunda Dita dulu nih. Bunda Dita, sebagai Ketua YPKP Cirebon. Nah, ini kegiatan di saat pandemi ya, seperti saat ini. Ini kegiatan dari Yayasan Peduli Kesehatan Kanker Payudara ini apa sih gitu kegiatannya, Bun? Ya. Silakan Bunda Dita. Ya, YPKP ini adalah sebagai mitra dari Dinas Kesehatan, khususnya di wilayah Kota Cirebon, dari pemerintah lah. Karena tanpa ini tidak mungkin pemerintah akan bisa langsung touch kepada semua yang kemungkinan terkena kanker payudara. Karena itu kami ada di sini. Kami ini biasanya melakukan kegiatan yang pertemuan itu 2 tahun sekali, ada di bulan Februari sebagai Hari Kanker Dunia dan di bulan Oktober sebagai
bulan kanker payudara khusus. Nah ini kami di dua bulan Iya, ini selalu setiap melakukan tahun ini. Kegiatan ya dalam tentunya. setahun itu 2 bulan Kampanye ini lah. selalu Iya, kampanye. melakukan kegiatan sebuah event besar yang melibatkan banyak masyarakat dan para penyintas agar mengetahui keberadaan kami dan apa sih ngapain aja gitu tuh. Ya memang yang utamanya misi kita adalah jangan sampai ada perempuan khususnya di wilayah Cirebon terkena kanker payudara tapi datang sudah dalam stadium lanjut. Oh. Karena kanker payudara ini bisa dideteksi secara dini. Oh, sejak Jadi dini ya. untuk yang ketahuan dalam stadium awal itu hampir semuanya bisa sehat kembali. Oh. 99% sehat kembali. Asal jangan Datang dalam Dalam stadium lanjut. Oh, gitu ya. Iya, Oke, iya. oke. Ini kegiatannya bagaimana, Bunda? Selama pandemi ini memang 2 kegiatan yang di 2 bulan ini tidak kami laksanakan karena memang tidak boleh. Ya, Maksudnya berkerumun. iya, mengumpulkan Kegiatan, banyak orang itu kan sebuah event lah. Kita nggak lakukan itu, tetapi kegiatan tetap ada karena orang yang perhatian dan peduli kepada orang-orang yang terkena kanker payudara itu tetap berempati ya dan menghubungi kami sehingga tetap saja kami melakukan kegiatan ini memberikan pendampingan kepada orang-orang yang baru ketahuan terkena kanker payudara, kemudian memberikan support, dukungan kepada orang-orang yang sedang kemoterapi, karena itu penting sekali. Kemoterapi itu nggak enak banget, nanti silakan Ibu Maunah yang akan Ibu menceritakan, Maunah, ya. karena saya tidak mengalami. Karena ini penyintas ya. Iya, iya. Jadi memang itu perlu dukungan dan semangat dari, ya. iya. Kemudian kepada orang-orang yang baru terkena kanker payudara, kadang-kadang mereka begitu, kamu positif kanker payudara, dunia kiamat. Oh. Padahal nggak usah begitu. Oh. Kanker payudara Nanti bisa ditambah diobati nggak kan pasti iya, gitu ya? terkena kanker payudara itu bukan akhir dari kehidupan, bukan akhir segalanya. Tapi itu ya, harus kita itu menyadari bahwa saat ini kita tidak bisa menolak untuk tidak terkena kanker payudara. Terutama perempuan ya, perempuan. terutama perempuan. Karena Katanya laki-laki laki-laki juga juga bisa. ada? Ya, laki-laki juga bisa, tapi jumlahnya kecil banget. kalau laki-laki yang kena itu ya? Iya, tapi untuk perempuan saat ini kondisinya tidak ada yang bisa menolak akan terkena kanker payudara. Tetapi nggak usah khawatir. Tapi patut diwaspadai kalau ada gejala-gejala bahwa kita terkena kanker payudara. Nah. Karena bila diketahui dalam stadium dini, insya Allah dengan izin Allah bisa sehat kembali dan bisa beraktivitas Oke kembali. ya, tentang apa sih yang perlu dikenali ya, dan seterusnya nanti saya tanyakan juga ke Ibu Maunah ya. Iya, oke, tahan dulu nih Bunda ya. Bunda Dita itu pengantar, anggap saja tadi pengantar tentang Yayasan Peduli Kesehatan Payudara ya. Saya ke Ibu Maunah nih, Ibu Maunah, apa betul bahwa Ibu ini sebagai penyintas? Iya betul Mas. Betul, dan itu awal Ibu mengenali bahwa saya terkena kanker payudara, itu awalnya bagaimana? Ya, itu awalnya saya tuh pas ini mandi. Mandi saya tuh kan badan kan di ini semua Mas, artinya saya raba gitu ya. Nggak tahu tuh ada benjolan di belakang. Oh, di belakang. Iya, padahal bukan di wilayah payudaranya. Cuma saya merasa kaget, akhirnya saya kan langsung ke puskesmas dulu. Puskesmas terdekat? Iya, puskesmas wilayah. Nah, saya tanyakan ke dokternya. Akhirnya kata dokter, ibu ini harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, pokoknya di salah satu rumah sakit lah ya? Saat itu saya minta dirujuknya ke rumah sakit Budi Luhur, ke dokter Tresna. Nah, pas hari itu juga saya langsung ke sana, langsung ke rumah sakit. Itu kejadian Budi kapan Luhur. Ibu tuh? Tahun 2000? tanggal 17 bulan Mei tahun 2018. Sampai hafal Bun ya? Iya. Bulan Mei 2017? Tanggal 17 Mei tahun 2018. 18, berarti itu dekat dengan bulan suci Ramadan ya? Iya, jadi besok tuh pas hari puasa. Oh iya, jadi inget ya. Kemudian Ibu ke rumah sakit, di salah satu rumah sakit di kota Cirebon lah ya, di dokter Tresna. Terus?
Nah, terus saya pas dari puskesmas ya langsung ke sana, nggak tahu tuh ya. Dokter Tresnanya di polinya udah ini tutup. Nah, jadi dia kan di Poli Ciremai. Akhirnya saya besoknya awal puasa. Ke dokter Tresna? Iya, ketemu sama dokter Tresna. Di hari pertama bulan suci Ramadan? Iya, langsung operasi. Oh, langsung operasi? Iya, pas saya datang ke rumah sakit, kata dokter Tresna, Ibu, ini Ibu ada benjolan. Khawatirnya nanti kanker payudara, harus biopsi dulu, dioperasi Bu. Saya waktu itu memang pikiran agak gimana ya. Ibu waktu itu kan divonis kanker payudara. Bagaimana pikiran ibu saat itu, Ibu Mauna ya? Iya. Saat itu apa kaget atau bagaimana? Tapi tahan dulu nih ya, Ibu Mauna dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon, edisi akhir pekan akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan, dan pemirsa, akhir pekan kali ini saya masih bersama Yayasan Peduli Kesehatan Payudara atau YPKP Cirebon, dan saat ini yang sedang kita obrolkan, yang sedang kita bincangkan tentang waspada kanker payudara. Tadi Bunda Dita Hudayani sebagai Ketua YPKP Cirebon sudah menjelaskan di awal tentang bagaimana sih Yayasan Peduli Kesehatan Payudara YPKP Cirebon ini kegiatan di saat pandemi seperti saat ini ya. Kemudian juga tadi Ibu Mauna penyintas ya juga menjelaskan tentang dirinya divonis ketika divonis terkena kanker payudara. Bu, tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan ya, tentang waktu itu divonis, Ibu kaget nggak? Ya sempat kaget juga ya Mas. Shock ya. nggak? Ya enggak. Waduh, nanti priben kita begitu nggak? Cuma saya memang sih ada pemikiran, ya Allah astagfirullah, kok saya sampai segitunya sih penyakit saya, kan saya kan gitu. Cuma saya ya bismillah aja lah lillahi ta'ala. Makanya dokter Disampaikan ke suami Ibu waktu itu? Enggak, belum juga. Oh, suami jadi waktu itu belum tahu? Belum tahu, suami belum tahu. Karena artinya suami cuma taunya benjolan. Tapi setelah saya ke dokter Tresna, kan karena sendiri ke dokternya, ya pas kata dokter, Ibu hari ini harus operasi. Nah, jadi saya tuh, Dok, saya izin dulu ke suami. Udah izinnya itu aja lewat HP, jangan pulang. Jadi saya hari itu juga, udahlah izin ke suami ya. Mau operasi karena khawatirnya ya itu, khawatir kenapa-kenapa. Atau khawatir mungkin ini nanti akan semakin melebar. Akan semakin melebar dan bahaya. Makanya saya hari itu juga udah pertama kali ketemu dokter Tresna, saya langsung operasi. Gitu biopsi. ya? Terus Langsung ya, di saat itu? Di saat itu langsung operasi. Terus ya suami baru, pas saya mau operasi dia baru datang gitu. Terus suami kan pasti kaget. Iya. Kenapa kok bisa terkena kanker payudara, Bu Dokter? Pasti kan begitu ya? Iya, ya cuma ya saya udah ini sih ujian dari Allah. Yang penting saya ikhlas, sabar, nanti juga sembuh. Saya bilang gitu ke suami. Oke. Yang mendasari Ibu, saya sembuh. Ini semangat dari dalam Ibu sendiri atau bagaimana Ibu Mauna? Ya satu dari dukungan, artinya ya dokter ya yang ngasih tahu lah ke saya. Nah terus saya juga mikirnya gini, ya Allah mungkin ini ujian saya dikasih penyakit kayak gini. Tapi pastinya suami Ibu Mauna kaget itu kan? Iya. Divonis Ya, begitu. walaupun ini juga kaget ya, tapi saya kasih pengertian dia juga apa yang dokter saranin ke saya gitu. Makanya ya alhamdulillah. Iya. Jadi saya mau operasi juga ya udah nggak apa-apa, demi kebaikan. Setelah itu kemudian Ibu menyadari betul ya bahwa yang pengalaman Ibu Mauna sendiri ya, ketika misalnya ini benjolan kan berawal dari kecil nih. Waktu itu saya raba tuh ya sebesar ke lereng. Iya, Boy. Tapi sesudah dioperasi ya hasilnya beda. Hasilnya bagaimana setelah dioperasi? 2,5 cm agak besar. Setelah Jadi besar. dioperasi? Iya, setelah dioperasi. Kok setelah dioperasi agak besar sih? Iya, jadi maksudnya pas hasil operasinya itu kan di foto, ya, di video sama suami. Nah,
terus pas 2 minggu kemudian dari hasil PA-nya saya kan lihat, hasil PA-nya di situ 2,5 cm. Berarti kan gede, Mas. Itu ya. Oke, oke. Dan itu pemirsa salah satu penyintas ya, pengalaman berkaitan dengan kanker payudara ya. Oke ya, tahan dulu ya Ibu Mauna, saya kembali ke Bunda Dita. Bunda Dita, ini kan tadi sudah dijelaskan sekilas ketahuan ketika sudah besar gitu kan ya. Nah, apa sih yang mesti kita lakukan nih? Baik laki-laki maupun perempuan. Kan tadi kita obrolkan juga tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa terkena gitu, walaupun persentasenya kecil gitu kan. Apa yang mesti dilakukan, Bud? Ya. Langkah-langkahnya apa gitu? Iya. Jadi karena memang dalam kondisi sekarang tidak mungkin perempuan menolak untuk kena kanker payudara, karena itu disarankan bagi semua perempuan yang sudah menstruasi itu akan bisa terpapar oleh kanker payudara. Yang sudah menstruasi? Iya, iya. Karena itulah mulai terpaparnya akan terkena kanker payudara. Makanya setiap setahun sekali harus sadanis. Jadi ada 2 langkah, 1 tahun sadanis dan sadari. Kalau sadanis itu adalah periksa payudara secara klinis. Jadi harus datang ke dokter, kemudian diperiksa. Nanti dokter lah yang paling tahu seperti apa ya. Oke. Yang kedua itu adalah namanya sadanis. Sadanis ya, setahun sekali. Yang kedua adalah sadari. Apa itu sadari? Periksa payudara sendiri. Ini yang paling murah, bisa dilakukan sendiri di rumah. Hemat ya, juga hemat, ya. Tapi itu harus diwaspadai kalau ada benjolan, ada bentuk payudara yang ketarik ke dalam, ada kulit yang seperti kulit jeruk nipis gitu, kulit jeruk gerotok-gerotok gitu. Nggak usah khawatir pada saat menemukan. Nggak usah ditakuti. Nggak usah takut, nggak usah khawatir berlebihan. Jika ada perubahan-perubahan di dalam payudara seperti itu, segera datang ke dokter. Nah, belum tentu juga itu kanker payudara, karena dinyatakan kanker payudara setelah diambil jaringan payudaranya, diperiksa secara patologi, baru ditentukan bahwa dia positif kanker atau tidak. Jadi pertama kali itu kalau ada perbedaan dan perubahan di payudara, itu datang ke dokter, nanti akan diperiksa sama dokter. Tapi dokter juga nggak bisa meriksa cuma dari luar, karena jaringan itu harus diperiksa dulu. Dan tidak sembarangan untuk memvonis pun ya? Iya, pada saat hasil patologi dari jaringan itu, barulah dinyatakan apakah dia positif kanker atau tidak. Termasuk pengalaman Bunda Dita juga begitu? Iya. Kan ada benjolan juga katanya, Bun? Iya, waktu Bunda Dita? Iya, saya karena saya melakukan sadari setiap bulan sekali, akhirnya saya hafal dengan kondisi payudara saya sendiri. Jadi pada saat setelah berapa bulan ya, adalah 6 bulan setengah tahun, kemudian terasa ada benjolan. Ternyata saya sih masih 0,8 cm, belum sampai 1 cm. Tapi dari hasil USG, itu bentuknya padat dan ada kemungkinan adalah kanker payudara. Kemungkinan besar begitu sehingga ya? itu harus dibiopsi. Tapi pada saat diambil jaringan, saya negatif. Jadi belum tentu kalau ada benjolan itu pasti kanker payudara. Belum tentu. Jadi kalau ada benjolan memang harus diwaspadai, karena itu adalah sesuatu yang tidak umum pada payudara benjolan itu. Gitu. Jadi ya datang ke dokter, karena dokterlah yang paling paham. Ya. Gitu ya. Baik, tahan dulu ya Bunda Dita, saya kembali ke Ibu Mauna. Yang disampaikan ini menyambung dari Bunda Dita ya. Ini menyambung tadi yang disampaikan Bunda Dita. Apakah Ibu Mauna saat itu juga melakukan dalam artian pemeriksaan apa awalnya itu ada yang ke klinis ya tadi Bunda Dita itu, kemudian pemeriksaan sendiri atau sadari itu waktu itu bagaimana? Tapi tahan dulu nih Ibu Mauna dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Selamat pagi Cirebon, edisi akhir pekan masih di hadapan Anda pemirsa, dan topik yang sedang kita obrolkan, sedang kita bincangkan di akhir pekan kali ini tentang waspada
kanker payudara. Saya masih bersama Yayasan Peduli Kesehatan Payudara atau YPKP Cirebon, pemirsa. Ada Bunda Dita Hudayani, Ketua YPKP Cirebon, dan ada penyintas yaitu Ibu Mauna. Dan kembali saya ke Ibu Mauna. Tadi terputus jeda iklan. Ibu, waktu itu Ibu melakukan sadari, terus tadi pemeriksaan ke klinis nggak waktu itu tuh? Ya Ibu sebelumnya aku Enggak. nggak tahu sih, karena nggak tahu yang namanya sadarnis sama sadari. Makanya pas kejadian tanggal 16 tahu benjolan, langsung ke itu puskesmas ya. Ternyata kata dokter, udah Bu, ini harus ke dokter bedah, harus dirujuk, masalahnya benjolan, khawatir kanker gitu. Akhirnya ya saya langsung kan ke Budi Luhur. Iya, waktu itu tadi sudah diceritakan udah ya. diceritakan. Oke, waktu itu Ibu kemo nggak Bu? Ya. Setelah dioperasi nih oleh dokter Tresna. Nah, terus kan abis biopsi jarak 1 bulan, ya kurang lebih 1 bulan, saya langsung mastektomi, artinya diangkat gitu Mas. Operasi yang kedua, payudaranya saya kan diangkat ya. Nah, 1 bulan kemudian saya rutin kontrol ke dokter. Terus saya dirujuk ke Permata untuk menjalani kemoterapi. Berapa lama kemo itu Bu? Ya, kemonya saya waktu itu 6 kali. 6 kali? 6 kali. Bolak-balik dari rumah ke Permata? Iya, bolak-balik. Maksudnya ketika di rumah sakit itu berapa lama di kemo itu? Ya, kurang lebihnya ya dari rumah berangkat jam 6 gitu ya, untuk proses daftar apa, ya selesai jam 2. Jam 2? Iya. Dan itu biasanya kan menakutkan, Banyak yang bilang nih Bunda Dita ya, aduh bagaimana dengan kemo? Nah yang Ibu rasakan bagaimana Bu? Waktu itu ada nggak sih perasaan, kata orang-orang itu kalau kemo menakutkan atau bagaimana? Ya memang sempat banyak yang nakut-nakutin. Iya kan? Katanya, awas ya, kamu jangan mau kalau kemo, nanti rambut kamu rontok. Iya kan, begitu gitu kan? Ya. Kuku kamu hitam, ini itulah. Iya, terus? Banyak yang nakutin, tapi saya bismillah aja lah. Udah, bismillah, saya ingin sembuh. Niatnya, bismillah, saya mau sembuh, mau sehat gitu aja Mas. Akhirnya saya jalani kemo sampai 6 kali. Jadi satu kali kemo itu kan per 21 hari. Jadi 21 hari saya jalanin kemo lagi. Dan alhamdulillah akhirnya sembuh ya. Alhamdulillah ya. Udah ngejalanin kemo, rutin kontrol sampai sekarang tiap bulan ya. Alhamdulillah. Iya. Terus 1 tahun sekali saya selalu cek ronsen, USG, rutin. Ini terutama nih untuk ibu-ibu, untuk anak-anak remaja nih Bunda Dita ya. Apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Mauna ini sangat berharga sekali. Harus dicek setiap tahun. Iya, jadi saya setiap tahun minta ke Bu Dokter, minta untuk dok, ngecek. saya minta cek untuk ronsen, Oke, USG. kemudian jadi penyintas dan akhirnya bergabung ke Yayasan Peduli Kesehatan Payudara. Ya, saat ini aktif mengkampanyekan juga ya, mensosialisasikan maksudnya ya, tentang bahaya kanker payudara. Kembali saya ke Bunda Dita nih. Bunda Dita, ini kan terutama untuk anak-anak remaja nih ya. Anak-anak remaja, bukan hanya anak remaja saya pikir nih ya, semua nih untuk kesehatan payudara. Nah, biasanya benjolan ini kan tadi Bunda, ini jangan dibiarkan gitu kan. Harus kalau ada benjolan dikit aja, ini juga harus diperiksakan. Lebih baik kontrol, Iya, dikontrol gitu kan. Nah, ini idealnya ketika ada sedikit benjolan atau apa, ini langsung atau bagaimana sih Bun gitu? Sebaiknya sih langsung ya, karena yang paling paham apakah benjolan ini merupakan ada kemungkinan ke arah kanker atau tumor biasa atau gimana, itu hanya dokter yang bisa membedakan itu semua gitu. Tetapi kami dari YPKP sebagai relawan, dari pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita para penyintas itu memang awalnya kebanyakan adalah adanya benjolan. Jadi begitu adanya benjolan, kita langsung periksa ke dokter dan nanti yang pertama kali dilakukan itu adalah pengambilan jaringan. Nah ini yang kadang-kadang salah paham. Maksudnya Bun? Dianggapnya, karena mengambil jaringan itu juga pembedahan, jadi seperti operasi juga. Tapi itu bukan operasi. Bukan untuk operasi sebetulnya. Iya, bukan. Tapi itu untuk ngambil jaringan. mengambil jaringan, sampel, diuji apakah benjolan itu
tumor biasa, ganas atau tidak. Tumor kalau ganas ya jadi kanker. Nah itulah yang menentukan. Nah pada saat setelah diambil jaringan itu untuk diperiksa, begitu dinyatakan positif kanker, sebaiknya harus segera operasi. Karena katanya secara medis penjelasannya bahwa benjolan yang merupakan kanker jika sudah tertoreh, ya terputus begitu, penyebarannya akan lebih cepat dari biasanya. Dan satu-satunya untuk kanker itu secara medis harus dibuang dulu, diangkat dulu secara keseluruhan. Karena dari beberapa pengalaman, kebetulan ada iparku sendiri juga terkena kanker payudara dan sudah mencoba secara ada alternatif. Itu memang hanya menghambat pertumbuhan, tetap kankernya itu jalan tumbuh, ya, iya. Dan tetap akhirnya tidak akan mati. Akhirnya tetap harus diangkat payudaranya. Itu Jalan ya. satu-satunya adalah itu, angkat dulu, kemudian baru nanti ada pengobatan selanjutnya. Medis lah yang paling tahu dokter. Oke. Kembali saya ke Ibu Mauna nih, Ibu. Setelah Ibu kemudian saat ini kan menyambung juga dari Bunda Dita ini, saat ini kemudian Ibu aktif, Ibu continue terus memeriksakan diri gitu kan setiap tahun, kemudian juga setiap bulan dan seterusnya. Nah, apa yang Ibu sampaikan juga untuk pemirsa di rumah nih berkaitan dengan yang Ibu alami itu? Apa gitu Bu? Apakah juga harus tetap memeriksa kesehatan payudara atau apa gitu? Ya, menurut saya untuk warga masyarakat gitu ya Mas ya, terutama kaum perempuan, artinya kita harus sadari dulu. Oh sadari. Jadi sadari itu apa? sadari kan pemeriksaan ya payudara sendiri. Jadi kalau setiap kita mau mandi ya artinya kita meraba tubuh kita gitu semua. Khawatirnya ya itu ada benjolan nggak tahu. Nah kalau misalkan iya udah sadari ya, nah udah sadari iya ada benjolan, udah langsung ke dokter. Baik. Dengan sadarnis. Nah insya Allah kita jangan takut. Walaupun bahasanya ada benjolan ya kita ya datang aja ke dokter. Gimana saran dokter udah kita nurutin aja, insya Allah nanti kita bakal sembuh sehat. Itu ya, baik. Bunda Dita, kalau YPKP, Yayasan Peduli Kesehatan Payudara, ini kantornya di mana? Sampai saat ini masih di Jalan Pemuda nomor 8. Kantornya nih? Ya, ini mau tiap hari buka nggak? Kita nggak buka sih, tetapi sampai saat ini karena memang apa nggak buka lagi karena kondisi pandemi begini? Enggak. Memang kita tidak buka ada pegawai atau ada apa ini, tapi kadang-kadang kita itu dikontak dari orang-orang yang tahu bahwa kita adalah dari YPKP. Jadi dari mulut ke mulut gitu. Jadi dari sini si A nyampein kepada saya, Bunda tolong ini ada yang kena kanker payudara gitu perlu bantuan untuk menguatkan dan memberikan penjelasan. Langkah apa yang harus dilakukan. Nah itu baru saya nanti ngobrol, kalau perlu malah saya datang ke tempat tinggalnya. Kemudian memberikan semangat, Ibu apa yang sudah dilakukan, baiknya harus bagaimana gitu. Menceritakan pengalaman-pengalaman dari para penyintas yang bergabung di YPKP, supaya mereka itu tidak sendiri. Banyak yang kena kanker payudara. Iya, tapi terbukti juga setelah sehat kembali, bisa sehat gitu kembali kan? gitu. Dan punya harapan hidup seperti YPKP ini termasuk yang di samping Bunda ini ya. Iya, di YPKP sendiri ini dibentuk awalnya komunitas dari latar belakangnya nih. Iya, dari seorang dokter yang terkena kanker payudara. Oh, awalnya itu. Iya, Dokter Tresnawati itu adalah dokter bedah yang terkena kanker payudara. Jadi dokter juga bisa kena gitu. Dan ini bisa terkena kepada siapapun juga yang namanya perempuan. Termasuk laki-laki? Termasuk laki-laki walaupun jumlahnya sangat kecil. Tapi ya itu kembali. Itu latar belakang berdirinya ya? Kemudian setelah 1 tahun baru menjadi yayasan. Dan kami betul-betul sharing dengan para orang perempuan yang terkena kanker payudara bahwa kamu tidak sendiri, bahwa kamu bisa sehat kembali
asal mau melakukan Baik. hal-hal yang memang secara medis harus dilakukan. Pokoknya dorongan semangat, Iya. gitu ya. Iya. Terusan orang-orang sekelilingnya itu juga pengaruh Perlu ya. banget, sangat Oke. berpengaruh Bunda, support dari kenapa keluarga. sih yang ikut bergabung ke Yayasan Peduli Kesehatan Payudara ini banyaknya, Iya. iya kan? Iya. Ini banyaknya mantan dulunya itu terkena kanker payudara, penyintas lah ya. Kenapa? Tapi tahan dulu Bunda. Iya. Ya. Dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan, dan pemirsa, season yang terakhir ini saya masih bersama Bunda Dita Hudayani, Ketua Yayasan Peduli Kesehatan Payudara Cirebon atau YPKP Cirebon, dan juga ada Ibu Mauna. Ini pemirsa seorang penyintas yang saat ini sudah sembuh ya dari kanker payudara. Dan Bunda Dita, tadi terputus jeda iklan pertanyaan saya. Kenapa yang tergabung kemudian ikut gabung yang dulunya penyintas seperti Ibu Mauna nih, penyintas terkena kanker payudara, kemudian akhirnya bergabung ke YPKP. Kenapa, Bun? Jadi sebetulnya pada saat pertama kali pembentukan komunitas kesehatan payudara Cirebon ini tidak melibatkan para penderita kanker payudara, tapi tidak. Jadi Dokter Tresna dengan pemikirannya bahwa terkena kanker payudara itu bisa terkena kepada setiap perempuan. Bagaimana kagetnya dia walaupun seorang dokter Ikut kena juga. terkena itu, sedih, putus asa, wah pokoknya segala rupa lah sebagai manusia. Dia nggak juga berpikir sebagai dokternya gitu. Sehingga dia merasa bahwa harus nih ada komunitas yang bisa membantu para perempuan untuk menghadapi jika terkena kanker payudara. Akhirnya dia mendirikan ini kan? Iya, tapi itu mengajak teman-temannya, termasuk saya. Iya. Termasuk yang lain-lain itu Bunda Ria, semua lah ya. Ada Miss Ning, ada dokter siapa yang pindah ke dokter aduh kok lupa ya, dokter gigi lah pokoknya ada. Itu mereka tidak terkena kanker payudara. Tapi mereka ikut juga. Tapi ikut bergabung di sana. Kemudian setelah terbentuk komunitas ini, mengumpulkanlah orang-orang yang terkena kanker payudara untuk bergabung sebagai penyintas. Jadi nanti ada dua, ada relawan yang ada bisa penyintas dan bisa tidak. Kemudian ada penyintas. Kalau penyintas itu lebih kepada sudah pasti dulunya kena. Ya, mengumpulkan mereka untuk bisa sharing kepada orang-orang yang baru terkena kanker payudara bahwa nggak usah khawatir, ini saya kena nih. Saya melakukan ini, nggak apa-apa. Kemo katanya nggak enak, iya nggak enak, tapi saya bisa melewati. Sehingga orang yang baru akan kemo, yang tadinya takut, jadi nggak takut. Kadang malu juga, Bu. Iya, itu juga dikuatkan lah. Rambutnya rontok kabel, kan malu. Iya kan? Tumbuh lagi. Iya kan? Tumbuh Apalagi lagi kan? bisikan-bisikan tetangga. Iya, Aduh, iya. nanti di kemo, ini pada protol semua. Iya, Kan begitu kan? betul. Bener nggak, Bun? Betul. Kan Karena ada begitu. Kemo itu Aib selain juga kadang kan? Kemo itu selain mematikan sel kanker yang masih tersisa, juga merusak sel-sel yang masih sehat di dalam tubuh kita. Makanya ada rontok, kulitnya jadi hitam, Kukunya hitam. kukunya hitam. Iya. Tapi nanti kembali kok setelah itu, Sembuh. rambut juga tumbuh lagi. Tumbuh lagi kan? Tumbuh lagi. Alhamdulillah. Bu Mauna. Iya. Sehat Ini kembali ya. bagus. Iya, Ininya juga iya. hilang semua. Ya alhamdulillah. Oh, kalau kemo ya. Iya, Hmm. iya. Ini yang mesti dipahami juga nih, Bu. Iya, Ke iya. pemirsa bahwa kemo itu merontokkan rambut iya, tapi Iya, itu tujuannya nggak usah bagus khawatir. untuk merusak dan membunuh sel-sel kanker Betul, kan. betul. Iya, nanti akan sedia kala. Dan kembali ke Ibu Mauna, Ibu, saat ini kegiatan Ibu kan di YPKP ikut. Nah, ini sosialisasi ke masyarakat juga. Ya insya Allah Mas, sekarang saya ya lagi ini ke masyarakat sih. Ada warga yang ada kebetulan benjolan lah ya di anggota tubuhnya. Dikasih pengarahan juga. Satu saya mengasih pengarahan ya ke pasien tersebut. Nah kedua saya juga ada sharing konsultasi ke dokter gitu ya. Dan sekarang lagi proses untuk operasi. Oh, Iya, saat ini nih alhamdulillah, iya. lagi mendampingi berarti ya? Jadi saya sekarang lagi mendampingi. Oh, Udah- berdasarkan pengalaman Ibu Mauna. Iya, udah 2 minggu saya mendampingi orang tersebut.
gitu ya. Iya. Oke, dan ini tentunya kan aktif berkampanye juga, Iya, Bun. iya. Makanya sosialisasi ke Betul. masyarakat sekitar, terutama ke ibu-ibu ya, Iya, Ibu insya Mauna, Allah. tentang perlunya ini ya menjaga kesehatan payudara Iya, itu ya. Itu yang dilakukan saat ini. Itu juga sama, awalnya benjolan Iya. yang didampingi oleh Ibu Mauna ini. Iya, dia juga awalnya itu benjolan, cuma dulu udah dioperasi ya Mas ya. Tapi karena dia nggak kemo, nggak kontrol rutin, akhirnya tumbuh baru lagi. Jadi yang dulunya di belakang sekarang tumbuh di perut Oh. sampai di payudara. Makanya saya kan kasihan Oh, ya. awalnya tuh di belakang. Iya di belakang. Di perut, ini, kemudian di belakang. payudara. Udah dioperasi karena dia nggak menjalanin kemo dan Oh. nggak rutin, nggak kontrol gitu ya. Akhirnya sekarang dia tumbuh lagi. Oh. Makanya ya aku sarankan ke dia ya untuk periksa lagi, ayo ke dokter. Dan sekarang mau proses operasi. Oh, sekarang itu. Iya. Nah, kemudian setelah operasi baru di kemo nantinya ya? Ya insya Allah kemungkinan gitu yang saya tanyakan ke dokternya. Oh, itu yang dilakukan. Oke, dan Bunda, ini kan kegiatan Bunda walaupun YPKP ini kan di saat pandemi begini tadi Bunda jelasin bahwa ini tetap jalan gitu kan. Iya, betul. Dengan walaupun tidak bertemu, bertatap iya, muka gitu iya, kan, iya. berkerumun, tapi tetap by phone tetap jalan komunikasi itu. tetap. Bunda. Jadi memberikan pendampingan, memberikan semangat kepada penderita kanker yang baru itu selalu terus dilakukan karena mungkin YPKP ini sudah terdengar agak besar sehingga pada saat ada yang terkena kanker payudara itu pasti telepon. Bunda, ini di wilayah 3 sudah ada Bunda? Sudah. Ada di Indramayu, ada di Majalengka, siapa, Bun? ada Kuningan. Ada siapa-siapa namanya saya lupa nih. Para penyintas itu selalu aktif memberikan support dan sharing pengalaman kepada orang-orang yang terkena kanker payudara baru. Iya, jadi mereka selain memang ada di dalam lingkungan kita juga menjalankan juga misi kita gitu. Karena penting mereka malah berpengalaman sehingga lebih mudah ya untuk termasuk melakukan. Ibu Mauna ini Iya, ya. Baik Bunda Dita, Ibu Mauna, sayang sekali nih usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini. Bunda, nanti kita bisa dilanjut Ibu Mauna lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda ya. Saya ke Bunda dulu, Bunda Dita dulu, closing statement pesan untuk pemirsa apa nih pesannya? Silakan singkat saja Bunda. Kepada semua perempuan Indonesia khususnya yang berada di wilayah Cirebon, pada saat sudah mengalami menstruasi, jangan lupa untuk tidak terkena kanker payudara dalam stadium lanjut adalah melakukan satu sadanis, yaitu periksa payudara secara klinis dengan datang ke dokter atau ke puskesmas. Yang kedua adalah dengan sadari pemeriksaan payudara sendiri. Insya Allah kalau kita mengenal payudara dengan baik, jika ada ketidaknormalan di dalam payudara kita akan diketahui secara dini. Datang ke dokter dan lakukan apa yang disarankan oleh dokter. Insya Allah bisa sehat dan tetap beraktivitas. Oke, silakan Ibu Mauna, pesan pengalaman dari Ibu Mauna untuk pemirsa Pak. Silakan. Silakan, singkat saja, Ibu Mauna. Iya. Pesan saya untuk khususnya para wanita yang ada di warga Cirebon dan di Indonesia, mari kita sama-sama untuk sadari tubuh kita dan sadarnis juga ya, agar tubuh kita, badan kita selalu sehat. Jangan sampai kita telat untuk datang ke dokter dengan stadium yang lanjut yang akan membahayakan tubuh kita. Baik, itu ya. Terima kasih nih Ibu Mauna, Bunda Dita sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.